selalu dalam lindungannya ya. Selalu diberikan kesehatan. Allahumma Amin. untuk hal ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Dengan nama siapa? Aminah. Untuk lebih jelasnya saya panggil satu-satu ya. Iya, Pak. 1. Emil, Hadiro. Alfi, Hadir. Tia, Saya, Pak. Hafido, Nah, saya. Inai, Hadir, Pak. Aminah, Ya, tidak hadir. Tidak hadir. Sakit, Pak. Dwi Wayuningsih, Ninit, Hadir. Atia, Hadir. Lutiana, Saya. Anissa, Hadir. Dwi Yuliana, Hadir. Faiza, Hadir. Naila, Hadir, Pak. Hanifah. Oke, berarti Mbak Aminah ya yang tidak masuk. Iya, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu, dimana untuk agar pembelajaran kita itu bermanfaat dan juga tidak ada halangan. Untuk Mbak Hafidah silakan untuk memimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Hafidah atas memimpin doanya. Untuk pertemuan sebelumnya, apakah masih ingat kita membahas tentang apa? Tidak, Bapak. Lupa. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab peluang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab aritmatika sosial. Sebelum saya lanjut untuk pembelajaran kali ini, silakan untuk makanan dan minuman yang ada di meja dimasukkan ke dalam tas Dan pulang. dan buku tulis disiapkan. Mbak Lutfi, makanannya dimasukkan ke tas ya. Gak ada makanan, Pak, di sini, Pak. Nah, itu di tangan apa? Ini gak ada isinya. Ya, silakan dimasukkan tas ya. Kan puasa. Siapa yang tahu apa itu aritmatika sosial? Tidak. Tidak, Bapak. Apa itu aritmatika, Bapak? Saya tidak tahu, Bapak. Baik, aritmatika sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang apa itu keuntungan, kerugian yang masih ada sangkut pautnya atau keterkaitannya dengan jual beli atau biasanya disebut dengan pedagang. Apakah ada yang tahu sejak kapan pedagang itu dilakukannya? Sejak zaman Nabi-Nabi. Nah, Sejak Nabi. Sejak pada zaman dahulu, pada Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan jual beli atau biasanya perdagangan bersama dengan kakeknya yang bernama Abu Thalib, pamannya dan juga dengan Siti Khadijah. Ada yang tahu pada usia berapa Nabi Muhammad jual beli ataupun berdagang dengan pamannya? 6 tahun. Salah. Oh, salah ya. Salah. 12 tahun ya. Pada zaman dahulu Nabi Muhammad itu berdagang atau jual beli pada usia 12 tahun. Nah, pada saat itu kalau disamakan dengan sekarang 12 tahun sama dengan kelas 2 SMP ya. Ya. Pada bab jual beli itu juga dijelaskan pada ayat Al-Quran, di mana itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Ada yang tahu bunyinya? Ayo. Nah, yaitu potongan ayatnya yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang mempunyai makna yaitu Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Di situ diterangkan bahwa jual beli itu dihalalkan dan juga dianjurkan. Tetapi kegiatan riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih terkaitnya jual beli dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang aritmatika sosial? Ada yang tahu? Enggak. Untuk penghitungannya, Bapak. Nah, benar sekali. Kaitannya
jual beli dengan aritmatika sosial, yaitu menghitung keuntungan, kerugian, persentase keuntungan maupun persentase kerugian penjual tersebut. Dimana jual beli itu masuk dalam pembelajaran matematika, yaitu pada bab aritmatika sosial yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Akan saya jelaskan di topik ini ya. Definisi dan hubungan. Ada yang tahu apa itu definisi tentang harga jual? Harga saya Pak. Ya, apa Mbak Nini? Harga yang ditentukan oleh penjual untuk memperdagangkan hasil dagangannya. Ya, benar sekali, tetapi bisa lebih singkat ya, yaitu harga suatu yang akan dijual. Terima kasih Mbak Nini ya atas jawabannya. Nggak ada. Selanjutnya, apakah ada yang tahu tentang definisi harga beli? Ayo, siapa yang tahu? Saya. Yang lainnya enggak? Mbak Nini saja. Ayo, yang lainnya. Harga beli adalah harga saat kita membeli. Oke, benar Harga sekali, awal Mbak. dari distributor. Oke, makasih Mbak Vina. Harga beli adalah harga suatu yang akan dibeli, atau biasanya disebut dengan modal. Modal untuk jual beli. Modal awal ya Pak. Ya, paham ya? Ya Bapak. Nah, di sini apa hubungannya harga jual dengan harga beli? Yaitu tentang keuntungan. Oh gitu laba. Laba dan rugi. Ya. Keuntungan. Nah, di saat apa pedagang tersebut mendapatkan keuntungan? Di saat harga jual lebih besar daripada harga beli. Nah, pintar sekali Mbak Tia. Itu cukup. Yaitu ketika jual lebih lebih besar daripada nah, yang selanjutnya yaitu tentang kerugian pedagang. Nah, di saat apa pedagang itu mendapatkan kerugian? Apabila harga jual lebih kecil daripada harga beli. Oke, kebalikannya dari keuntungannya, yaitu ketika harga jual lebih kecil Nah, apakah bisa dipahami untuk definisi dan hubungan jual beli di sini? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Baik, apabila sudah bisa dipahami, kita masuk ke perumusan aritmatika sosial. Masuk ke rumus ya. Di sini untuk rumus keuntungan yaitu nah, ini untuk rumus keuntungannya yaitu HJ adalah harga jual diambil dengan HB harga beli, nanti didapatkan keuntungan yang didapatkan oleh pedagang tersebut. Nah, apabila kita ingin mencari harga jualnya, maka rumusnya yaitu HJ sama dengan HB ditambah U. U di sini adalah keuntungan yang didapatkan oleh penjual tersebut. Apabila kita mencari HB-nya, maka rumusnya adalah HJ
min U. Apakah bisa dipahami untuk rumus keuntungannya? Bisa. Baik. Selanjutnya yaitu ada yang tahu apa itu rumusnya kerugian? Harga beli. HB min. Haji. Nah, HB min HJ adalah rumus untuk kerugian. Pintar sekali Mbak Tia. Bangun Mbak Tia. Nah, untuk selanjutnya ya, ketika kita ingin mencari HB-nya, maka rumusnya adalah HJ plus HP. HJ plus L adalah kerugian. Ketika kita ingin mencari harga jualnya, maka rumusnya adalah HB min. Nah, betul sekali Bu Tia. Sebab ini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Ya. Kita masuk kepada contoh soal. Lanjut, di sini ada contoh Fida sebagai pedagang membeli Jangan gitu. Kata-kata biasa orang pedagang gitu aja. Biasa. nanti objeknya nggak fokus dulu, terus naik. Nah, di sini kelihatan ya. Kelihatan ya contoh soalnya. Iya. Di sini modal Fido yaitu 7 ribu dalam modal Fido. Selanjutnya Fido menjual kembali snack tersebut dengan harga 1.000 per bungkus. Di sini HP-nya yaitu 7.000. Untuk HC-nya yaitu 1.000 per bungkus. Nah, yang ditanyakan adalah berapa keuntungan yang didapatkan oleh Fido. Sebentar. Duduk dulu Mbak Nini. Baik, Mbak Nini maju untuk menjawabnya. Ya, langsung aja jawabannya. Masuk jawabannya, Pak. Ya, langkah-langkahnya. Semua juga membantu saya, jadi tadi juga bicara. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini untuk tadi dituliskan gini juga nggak apa-apa lah. Dibagi 10. Dengan 700. Nah, jadi di sini dibandingkan untuk pas membelinya atau modalnya setiap bungkus snack yaitu 700 Rupiah dengan 1.000 jualnya. Nah, rupiah. kita ilustrasikan dengan makanan. Ini ada 10 bungkus makanan kan? Iya. Nah, di sini pedagangnya itu membeli 10 bungkus ini dengan harga 7.000. Nah, untuk setiap bungkusnya satu bungkus ini. Iya. Yuk. Makasih Bapak. Saya Mas Pak. Satu bungkus ini dengan harga 700. Ini untuk modalnya. Nah, untuk menjualnya yaitu 1.000 per bungkus. Bungkusnya ini ya. Jadi dikalikan 10
Tapi keuntungan yang didapatkan oleh Hafidzah yaitu 3.000 dengan 1.300 perbungkus. Iya, terima kasih. Apakah sudah bisa dipahami untuk contoh soal yang ada di papan tulis? Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya. Silakan berhitung ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 1. 3. Luciana. Luciana. Lutfiana Ramadhani. 1. 1, 2, 3. Anissa. 1, 2, 3. Baik, untuk kumpul ini ya bersama sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, dan juga kelompok 3 di sebelah samping kiri Bapak. Ya, Bapak. Silakan untuk kumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, Bapak akan membagikan LKS-nya setiap kelompok 1 ya. Iya, Bapak. Iya Mas Zed. Salah satu, Bapak. Sana, Bapak. Ini masih ada 1. Bapak. Jangan sulit-sulit. Dibuka pada lembar ketiga. Nah, pada lembar ketiga di situ ada 3 masalah. Baik, di situ ada 3 permasalahannya. Untuk kelompok 1 menyelesaikan masalah 1, kelompok 2 masalah 2, kelompok 3 masalah 3. Nah, saya kasih waktu 5 menit. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyelesaikan ataupun mempresentasikan hasilnya. Oke. Ini untuk Bapak, saya mau bertanya. ya. Cek. Itu yang masalah 2 itu 12 kononya dapat jadinya berapa? Apa? 12 kononya dapat. 120 Loh, juta. itu salah kebanyakan nyetiknya itu. Ini maksudnya 12 juta. Terima kasih, Bapak. Sudah Oke, sudah selesai. ya. Oke, ditunggu ya sama teman-temannya. Karena mau melukis. Bisa melukis. Sudah selesai. Sudah selesai, Bapak. Anak-anak smart, Pak. Jadi sudah selesai. Oke, nomor 1 ya. Saya, Pak, mau maju. Tunggu dulu, Mbak. Sebentar, Bapak. Nomor 1, apakah Saya tersiapkan? pakai rumus apa, Bapak? Waktunya sudah habis ya. Untuk kelompok 3, wakilannya maju ke depan. Kelompok 1 dulu, Bapak. 3 dulu. Ayo, Ra. Kelompok 3. Cepetan. Ya. Cepetan. Silakan maju ke depan. Disimak ya untuk penjelasannya kelompok 3. Tapi lagi enak dong. Tenang? Iya, ini sih kita itu ya. Aku udah di TikTok sih, aku gak pernah membuktikan. Aku ngerti tak gak boleh. Kok bisa mau kabeh? Oke, terima kasih Mbak Naila. Kita hitung sama-sama ya. Di sini. Di sini K sama dengan 20. 20 ini didapatkan dari mana? 20% Oke, dibagi 100. 100-nya dapat dari persen. Oke, sama dengan 0,2. Selanjutnya dikalikan 5 juta. 5 juta adalah Harga beli dikalikan 0,2 sama dengan 1 juta. Jadi keuntungannya pada masalah ketiga yaitu 1 juta. Yang ditanyakan adalah berapakah harga jual? Tadi rumusnya harga jual berapa? Harga beli ditambah keuntungan. Nah, bagus Pak Emil. Jadi harga beli dimasukkan 5 juta dimasukkan di sini, keuntungannya 1 juta dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 6 juta. 6 juta. Nah, oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan. Oke,
selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Disimak ya untuk jawabannya kelompok 2. Sinyal bola satu. Kita hitung bersama-sama ya hasil dari pengerjaan kelompok 2. Di situ diketahui bahwa harga belinya adalah 12 juta dengan kerugian 2.500.000. Yang ditanyakan adalah harga jual setelah mengalami kerugian, yaitu harga beli ataupun modal diambil kerugian yang didapatkan, maka hasilnya adalah 9.500.000. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas jawabannya. Tangan. Apakah bisa dipahami untuk permasalahan 1, 2 yang telah dijelaskan? Baik, bisa dipahami ya pada bab aritmatika sosial kali ini? Ya, Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Baik, untuk kesimpulannya itu ilmu adalah patokan sebagai kita kehidupan sehari-hari. Dimana ketika kita tidak mempunyai ilmu, maka hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal pada bab aritmatika sosial ini yang ada sangkut pautnya dengan jual beli, ketika kita tidak mempunyai ilmu jual beli tersebut, maka kemungkinan kita akan mengalami kerugian yang banyak ataupun tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Semua silakan untuk Mbak Ninis memimpin doa. Mbak Ninis. Pembelajaran hari ini marilah kita berdoa menurut sendiri-sendiri. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih Mbak Ninis atas memimpin doanya. Dari saya selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.